Tapi bekerja yang bagaimana yang ibadah? Sementara mata berbuat dosa, telinga berbuat dosa, mulut berbuat dosa, tangan berbuat dosa, kaki berbuat, hati pun berbuat dosa. Distribusi kehidupan kita, hidup normal di dunia itu, kata Rasulullah SAW, a'maru ummati baina sittina wa sab'ina sana wa aqallu man a'jaz min dzalika. Umur umatku, kita lah merasakan sekarang, itu di antara 60 sampai 70 tahun. Wa aqallu man a'jaz min dzalika, dan sedikit sekali yang bisa melebihi umur itu. Kita lihat sekarang sudah susah ngelihat orang tua yang berumur 100 tahun, sudah susah. Bahkan banyak yang muda-muda yang meninggal dunia. Jadi tidak ada jaminan nanti kita ketika sudah tua baru mau sholat, baru mau bertaubat. Apalagi di tengah pandemi corona ini, yang terakhirnya dokter meninggal ya, tadi ya postingannya semalam itu, masya Allah dokter pun meninggal dunia, nggak ada jaminan. Dan Rasulullah pun dapat jatah cuma 63 tahun. Jadi kalau kita standarisasi dengan umur Rasulullah, sekarang 50 tahun, padahal 52 ya. Berarti tinggal sisaan 11 tahun ya. Nah, 11 tahun. Sisaan. Kalau standar. Kalau nunggu pensiun baru taubat, 3 tahun sisa. Nah, misalnya kita hitung-hitung misalnya, rata-rata minimal 60-70 tahun, pukul rata lah 65, Rasulullah itu 63, bonus 2 tahun. Balik, laki-laki 15 tahun, perempuan 12 tahun, anggaplah 15 tahun. Jadi usia kita ibadah kira-kira sekitar 50 tahun umur produktif kita untuk ibadah. 50 tahun umur produktif kita untuk ibadah. Sekarang lewat berapa tahun? Kalau 50 tahun dikurang 15, lah 35 tahun berarti saat itu umur produktif ibadah. Ya. Nah, sekarang waktu kita gambaran kotornya, mari kita cermati bersama. Dalam 50 tahun itu kita misalnya habis tidur sehari 8 jam. Misal 8 jam, itu kata dokter kalau mau sehat tidur 8 jam sehari. Ya. Maka yang kita habiskan itu umur 70 tahun tidur aja itu. Kalau ditotalkan semuanya sampai kita mati 17 tahun tidur kan? Oke, apalagi orang yang memiliki penyakit tumor, tukang molor, pelor, nempel molor, nempel molor. Jadi lebih ini dari ini kan? Waktu misalnya kerja, anggaplah 12 jam sehari atau 8 jam sehari, anggaplah 12 jam. Kalau ditotalkan selama hidup kita itu kurang lebih 25 tahun untuk bekerja saja. Ya. Nah. Oke, orang yang bekerja, ada orang yang mungkin belajar mengajar, yang sekolah atau kuliah, maka jalan-jalan, ada juga yang maling dan sebagainya yang terkategori sebagai pekerjaan-pekerjaan yang tidak dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain aktivitas santai, relaksasi, misalnya nonton film. Kalau nonton Korea tidak cukup 4 jam sehari kalau. Ya. Nah, kalau untuk relaksasi dan santai-santai 4 jam sehari, 8 tahun kita gunakan untuk nonton. Kalau kita kayaknya kalau main HP lebih dari 4 jam sehari. Ya, depan laptop lebih dari 4 jam sehari kalaunya. Nah, kalau misalnya ditambah-tambahkan dengan waktu relaksasi yang lain. Jadi kalau ditambahkan 17 tahun untuk tidur, 25 tahun untuk bekerja, 8 tahun untuk santai, jadi 50 tahun tidur, ngelembur, nganggur. Lalu kapan ibadahnya? Padahal maut itu tidak akan pernah dia menunggu kita siap. Maut tidak menunggu kita sudah banyak beramal soleh, tapi maut akan senantiasa mengintai kita. Malakul maut, malaikat Israel akan senantiasa
mencabut tepat pada waktunya dan tidak akan salah orang. Tidak akan salah orang ya. Salah nyebut bisa. Ya, nak nyebut Pak Niko. Indo misalnya cabut bisa. Enggak mungkin. Sial dia, tidak mungkin itu, tidak akan salah alamatnya. Memang kalau kita bilang ibadah, kerja ibadah, kemudian tidur ibadah, nyantai bisa jadi ibadah, bisa jadi tidak. Tapi bekerja yang bagaimana yang ibadah? Tidur yang bagaimana yang jadi ibadah? Yang ini yang banyak tidak tahu. Yang ini yang kita bahas siko-siko. Bekerja kita dari pagi jam 7 masuk sampai jam 2, sampai jam 1, sampai jam 4. Bagaimana itu bisa menilai ibadah di mata Allah sehingga kita kalau mati tidak rugi? Ini yang nanti kita akan bahas. Kita ini sebagai orang Islam beruntung. Kenapa? Sebab yang kita lakukan seluruhnya bisa bernilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa taala. Ini untungnya kita. Salat aku 5 waktu sehari. Cukup tak salat? Kalau dihitung-hitung, amun salat cuma 10 menit, 5 kali salat sejam sehari. Jadi selama 50 tahun umur produktif kita ibadah di dunia dikategorikan sebagai ibadah yang salat cuma kita pakai 2 tahun. Bagaimana ini bisa menjadi penolong kita di hari kiamat sementara dosa kita banyak dibandingkan dengan 48 tahun yang kita lalaikan. Sementara mata berbuat dosa, telinga berbuat dosa, mulut berbuat dosa, tangan berbuat dosa, kaki berbuat, hati pun berbuat dosa. Inna Allah kataba ala ibn Adam nasibuhu minaz zina. Allah telah menetapkan bagi Bani Adam, kita manusia, kaplingan-kaplingan untuk berbuat dosa. Wal ainahu zinahuma an-nadhar. Zina mata, dosa mata kita adalah memandang. Ya, wal ainani, dan 2 telinga, perbuatan dosanya adalah mendengar. Kemudian wal udhunani, ya, wal ainani mata, zinanya memandang, wal udhunani zinanya adalah mendengar, wal yadani zinahuma al-batshu, zina tangan adalah memegang yang bukan haknya. Jadi ketika sekarang kan tidak kelihatan dosa kita berapa. Mata kita berdosa, tangan berdosa, telinga berdosa, hati berdosa, tidak tahu kan mana dosa. Sementara kita merasa dengan hanya sholat 5 waktu tidak cukup. Makanya saya akan merugi nanti di akhirat. Saya menyesal. Anda juga menyesal semua. Kenapa? Ternyata semua amal soleh yang kita sangka sholat kita bisa untuk menutupi dosa-dosa kita, ternyata tidak bisa. Saya juga menyesal. Semua orang menyesal. Itu yang nanti terjadi. Ya. Nah, jadi kita kalau berbuat dosa, ya, masih bisa beristighfar. Kita kalau berbuat baik belum tentu diterima Allah Subhanahu wa taala. Sementara dosa terus kita lakukan. Nah, ini yang kita takutkan. Nah, jadi inilah perlunya kita muhasabah hati. Muhasabah jiwa, muhasabah diri bahwa ya, ilahi lastu lil firdausil a'la. Wahai Tuhanku, kami tidak layak untuk masuk ke surgamu. Wala aqwa 'alan naril jahim, dan kami juga tidak layak, tidak sanggup, tidak kuat masuk ke neraka. Ini kita bahas nanti. Saya sarikan ini materi dari buku ini luar biasa. Ini memberikan kesadaran bahwa kita hakikat hidup kita sesungguhnya itu dari mana mau ke mana.